Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yadini kulli wa kafa billahi syahida syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Wa bi sahbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita lanjut lagi bahasan kita ya. Dalam fikih muamalah kita masuk satu bagian yang mungkin sering kita bahas, tapi hanya dalam bentuk bagian-bagian kecilnya, yaitu bagian mengenai hukum barang rusak. Nah, maka di kitab Fikih Islam wa Adilatuhu ini merumuskan dengan rumusan yang cukup panjang ya, dengan cabang-cabang yang cukup panjang. Tapi dengan rumusan ini akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menentukan bagaimana ketika kita menghadapi dalam transaksi jual beli kemudian ada barang yang rusak. Yang pertama, barang rusak itu dibagi dulu menjadi barangnya itu rusaknya keseluruhan, rusak total, atau rusaknya sebagian. Maka di sini nanti akan kemudian turunan hukumnya akan berbeda-beda. Kedua, barang rusak ini sebelum diterima pembeli atau setelah diterima pembeli. Termasuk barang yang rusak sebagian juga apakah sebelum diterima pembeli atau setelah diterima pembeli. Maka yang akan mempengaruhi adalah penyebab kerusakan. Kemarin kita sudah bahas bahwa barang yang rusak keseluruhan sebelum diterima pembeli, penyebab kerusakan ada 3. Kita bagi 3. Ada penyebab kerusakan itu adalah dari si penjual itu sendiri, atau dari sesuatu yang di luar kekuasaan manusia, atau barangnya sendiri rusak, gitu ya. Maka yang seperti ini jual belinya hukumnya batal. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah si penjual, gitu ya. Sedangkan ketika yang merusakkan adalah pembeli, maka jual beli ini harus berlanjut dan si pembeli bertanggung jawab. Tapi ketika yang merusakkan orang lain, maka hukum jual belinya itu kemudian diberikan pilihan. Tapi yang pasti adalah orang yang merusakkan kemudian harus tanggung jawab. Kalau barang sudah diterima pembeli, ini statusnya nanti berbeda lagi. Ketika barang sudah diterima pembeli, yang merusakkan siapa? Ya, ketika sudah diterima pembeli dan barang itu rusak karena akibat dari kesalahan penjual, sudah dipegang pembeli tapi penjual nyenggol misalnya ya, maka itu yang tanggung jawab penjual. Harus menggantikan. Tapi kalau misalnya itu rusak karena sebab-sebab di luar kekuasaan manusia, maka hukum asalnya tetap menjadi tanggung jawab pembeli. Kenapa? Karena kaidah yang kita pakai, kaidah yang digunakan bahwa ketika barang itu sudah berpindah tangan kepada pembeli, barang sudah berpindah tangan, sudah diserah terimakan, maka penjual sudah tidak bertanggung jawab apapun. Kan begitu ya? Sudah tidak bertanggung jawab apapun. Maka ketika sudah diserahkan kembali, itu jadi tanggung jawab penjual. Ketika kerusakan itu karena sebab-sebab yang nggak bisa diprediksi, bencana alam dan lain sebagainya, ya pembeli yang bertanggung jawab sendiri gitu ya. Berbeda halnya nanti ketika dalam bahasan ini ada satu bagian yang memang kemudian nggak dibahas, yaitu barang sudah diterima pembeli kemudian dirusakkan oleh pembeli. Ini gimana? Ternyata ini nggak dibahas dalam bahasan ini, karena barang sudah diterima pembeli dan dirusakkan pembeli, itu kan muamalahnya sudah selesai. Gitu ya. Jadi orang yang merusakkan barang milik sendiri itu nggak masuk dalam kajian ini. Ya, ini nggak saya bahas lagi karena nanti catatannya panjang, karena kita mau masuk bagian yang kedua, yaitu barang yang rusak sebagian, ya, barang yang rusak sebagian. Ya. Maka barang yang rusak sebagian dan kondisi barang belum diterima pembeli itu ada beberapa kemungkinan, gitu ya. Ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah misalnya ini kan barang rusak sebagian ya, rusaknya karena faktor alam atau faktor di luar kekuasaan manusia. Atau barang itu sendiri rusak.
Maka apa yang terjadi? Ya, barang rusak sebagian, barang belum diterima pembeli. Yang perusakan alam atau di luar kekuasaan manusia, atau barangnya rusak, misalnya tiba-tiba busuk gitu ya, kan faktor itu nggak bisa kita hindari. Ya. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama, pisahkan yang rusak dengan yang selamat. Pisahkan dulu. Ini kan jelas ya, transaksi sudah terjadi. Setelah transaksi barang rusak, padahal belum dikirim, belum diterima gitu ya. Maka harus dipisahkan dulu yang rusak dengan yang masih normal. Kedua, pembeli diberikan pilihan. Ya, pilihan apa? Gitu ya. Pilihan untuk transaksi dengan barang yang masih selamat. Kenapa? Karena kan jumlahnya pasti berkurang. Maka dia harus diberikan pilihan karena tidak sesuai dengan akad awal gitu ya. Nah, akan tetapi nanti beda, ada pembeda, misalnya barang yang jika rusak sebagian itu menghilangkan fungsi dasarnya, gitu ya, menghilangkan fungsi dasarnya, gitu ya. Misalnya gini, handphone, layarnya pecah, kan nggak rusak total ya, tapi kan menghilangkan fungsi, gitu ya, menghilangkan fungsi. Atau sifat dasar, nah, ya. Misalnya, apalagi contohnya ya, misalnya kalau barang elektronik jauh lebih mudah ya. Ketika barang itu rusak sebagiannya itu menyebabkan fungsi dasar atau sifat dasarnya itu rusak. Misalnya orang beli rumah, tiba-tiba kena angin puting beliung, atapnya hilang, masih terhitung rumah nggak? Kan nggak bisa juga dijual sebagian. Kenapa? Karena jualnya juga bahasanya aneh gitu ya. Ya. Terus bagaimana? Nah, tetap jika barang rusak sebagian menghilangkan fungsi, maka tetap pembeli juga diberikan pilihan. Pemberi diberikan pilihan. Jadi tidak otomatis barang yang rusak sebagian sebelum pengiriman itu transaksinya batal. Enggak. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian jadi jadi seringkali tuduhan negatif kepada penjual. Nah, ya, ada penjual sudah deal gitu. Kemudian transaksinya dibatalkan. Alasannya apa? Barangnya jatuh. Tuduhan pembeli apa? Wah, ini sih akal-akalan aja. Mungkin dia dapat pembeli yang berani nawar lebih mahal. Gitu ya. Kita pernah dengar ya seperti itu. Nah, makanya dalam Islam ketika transaksi itu ada kendala, barangnya rusak sebagian, maka transaksi itu tidak otomatis batal. Gitu ya. Ketika dia masih bisa dipisahkan antara yang rusak dengan selamat, ini pembeli diberikan pilihan. Kalau dia juga rusaknya itu menghilangkan sifat atau fungsi dasar, pembeli juga diberikan pilihan. Artinya nggak otomatis penjual itu langsung batalin transaksi. Enggak. Kenapa? Karena transaksi sudah terjadi. Barang ini berubah gitu, sebelum diterima. Maka diberikanlah kepada pembeli, diserahkan kepada pembeli untuk memilih, ya, diberikan pilihan mau lanjut, mau batal, mau negosiasi ulang atau mau seperti apa. Ini kembali kepada si pembeli. Prinsipnya pembeli ini punya hak, ya, terhadap barang yang sudah ditransaksikan.
Haknya apa? Hak untuk memilih. Kan gitu ya. Karena barangnya ini kan sebenarnya sudah selesai transaksinya, sudah ditransaksikan gitu ya. Tapi kemudian ada kendala kerusakan gitu ya. Maka dia harus diberikan pilihan. Itu utama. Yang kedua, ya, jika kerusakan karena andil penjual, gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, maka otomatis transaksi batal. Tapi hanya pada barang yang rusak, ya, nggak keseluruhan, gitu ya, nggak keseluruhan. Tapi transaksi batal hanya pada barang yang rusak. Barang yang nggak rusak gimana? Nah, barang yang selamat pembeli diberikan pilihan. Nah, gitu. Ya. Jadi kita ambil contoh. Barang rusak sebagian. Barang belum diterima. Yang rusakin penjualnya. Gitu ya. Maka transaksi hanya batal pada barang yang rusak, jelas nggak bisa dijual. Tapi barang yang selamat juga nggak otomatis pembeli harus membeli. Kenapa? Karena barangnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Maka pembeli diberikan pilihan terhadap barang yang selamat, gitu ya. Terhadap barang yang selamat. Gitu. Jadi ini faktor alam, faktor di luar kuasa manusia, faktor barang itu sendiri. Ini adalah andil penjual. Prinsipnya langsung batal. Kalau ini kan nggak langsung batal ya. Yang ini langsung batal. Gitu. Dan pemberi diberikan pilihan. Yang ketiga, jika di sini adalah andil si pembeli. Nah, kok bisa barang rusak sebagian sebelum diterima? Kira-kira bisa nggak? Tetap memungkinkan, ya, tetap memungkinkan. Kondisinya mungkin barang itu masih ada di tangan penjual, ditinggalin, dipegang-pegang rusak, dipegang-pegang jatuh, misalnya beli handphone gitu ya, belum diserah terimakan, dipegang-pegang pembeli, kemudian jatuh. Nah, yang seperti ini gimana? Ya, maka ini pembeli tanggung jawab total. Nah, transaksi dianggap sudah diterima. Nah, gitu ya. Jadi ini jelas, gitu ya. Kalau pembeli yang ngerusakin, maka pembeli tanggung jawab secara keseluruhan, gitu ya. Pembeli tanggung jawab secara keseluruhan. Dan transaksi dianggap sudah diterima. Kenapa? Karena dia mengambil sendiri, maka tanggung jawab, gitu ya. Maka dia bertanggung jawab total, gitu ya. Gimana misalnya si pembeli ini nggak bisa menerima gitu ya, tapi tetap prinsipnya mau rusak total atau rusak sebagian. Ketika barang itu dirusakkan oleh pembeli, maka kaidah yang biasa dipasang di toko, pecah berarti membeli, itu berlaku, gitu ya. Pecah berarti membeli itu berlaku, gitu ya. Maka harus hati-hati,
gitu ya, maka harus hati-hati. Ada yang kurang? Penyebabnya? Nah, ada satu lagi sebenarnya. Yang keempat, jika dirusakkan andil orang lain. Nah, ketika andil orang lain, ya, maka kembali lagi, ini yang rusak dan yang selamat dipisahkan. Pembeli diberikan pilihan. Dan yang pasti yang merusak diminta tanggung jawab. Diminta tanggung jawab oleh siapa? Ya tentunya oleh si penjual. Kenapa? Barang belum diterima. Kan kita ceritanya barang belum diterima. Ya, barang belum diterima pembeli, dirusakkan orang lain. Maka dipisahkan, yang selamat ditawarkan ulang, diberikan pilihan, yang merusakan diminta tanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi kaidahnya seperti ini. Ada kemungkinan lain nggak? Kayaknya nggak ada. Atau ada yang lain? Ya, diusahakan oleh penjual, diusahakan pembeli, diusahakan orang lain, diusahakan karena di luar kekuasaan manusia. Faktor-faktor lainnya, gitu ya. Kaidahnya seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Terakhir, ketika barang sudah diterima oleh pembeli. Ini karena nggak cukup, saya bikin garisnya di sini, ya. Ini saya loncat ke sini ya. Ya, saya loncat ke sini ya. Jadi ini sudah diterima pembeli, ya. Saya kasih. Oke ya. Ketika sudah diterima pembeli, bagaimana kaidahnya? Ya. Maka ketika sudah diterima pembeli, rusak sebagian, maka yang pertama adalah jika ini andil penjual. Ya, apa memungkinkan? Tetap memungkinkan, gitu ya. Tetap memungkinkan. Ya, tetap memungkinkan. Barang sudah diterima tapi dirusakin sama yang jual. Tapi rusaknya sebagian, gitu ya. Ya, rusaknya sebagian. Maka di sini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama, sudah dibayar. Maka ini yang merusakkan tanggung jawab. Gitu ya. Yang merusakkan tanggung jawab. Nah, tapi jika belum dibayar, nah, ini beda. Ya. Ketika belum dibayar, maka transaksinya sama seperti ini. Transaksi batal. Pada barang yang rusak. Yang ya sisanya itu kan apa namanya sudah diterima, gitu ya.
Jadi transaksi batal hanya pada barang yang rusak. Yang selamat ini diberikan pilihan. Karena sudah jadi masalah ini kan gitu ya. Nggak utuh gitu. Kedua adalah jika masalahnya andil orang lain, maka transaksi sudah selesai. Dan pembeli meminta tanggung jawab kepada yang merusakan. Ya. Tadi kita lihat klausulnya, barang rusak sebagian, barang sudah diterima, penjual sudah nggak punya kewajiban apapun. Kenapa? Sudah diterima barangnya kan begitu ya, sudah diterima barangnya. Maka di sini ketika dirusakkan orang, ya transaksi sudah selesai. Gitu ya, transaksi sudah selesai. Kalau yang ketiga, andil di luar kekuasaan manusia. Ya, di luar kekuasaan manusia, bencana alam dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya, prinsip dasarnya ya transaksi sudah selesai. Pembeli menanggung semua. Oke ya. Ya. Terbayang nggak ini? Contoh sederhana ya untuk klausul nomor 3. Barang rusak sebagian sudah diterima pembeli. Rusaknya di luar kekuasaan manusia. Contoh, kita beli telur, sudah diterima, ya. Di tengah jalan kita pulang pakai motor, tiba-tiba masuk lubang, grak. Ada setengahnya yang pecah. Itu salah siapa? Ya, itu kan di luar kekuasaan manusia kan begitu ya. Di luar kekuasaan manusia artinya itu bencana, musibah yang di luar prediksi, nggak ada andil gitu ya. Bukan karena kesengajaan kan gitu ya. Di luar kekuasaan manusia gitu. Maka transaksi sudah selesai dan pembeli tanggung jawab semua. Nggak kemudian balik lagi ke tokonya. Saya tadi jalan ini masuk lubang, telurnya pada pecah, tanggung jawab kan gitu ya. Nggak seperti itu gitu ya, nggak seperti itu. Ya. Nah, di luar kekuasaan manusia ini juga sama. Jika yang perusakan adalah andil pembeli, maka ini tidak masuk bahasan ini. Ya, transaksi sudah selesai. Ya. Jadi kalau orang sudah membeli sesuatu, sudah selesai transaksinya, ya, kalau rusak tanggung jawab siapa? Mau rusak keseluruhan, mau rusak ke sebagian, itu ada tanggung jawab yang punya barang. Yang nggak ada, dia nggak bisa minta tanggung jawab kepada siapapun dan juga nggak bisa nyalahin siapapun. Gitu ya.
Jadi makanya nggak pada tempatnya ketika barang sudah diterima, baru saja diterima 5 menit, kemudian jatuh. Ya, dijatohin. Ya. Atau dikepruk anaknya. Tuk. Itu ya. Maka itu jadi pelajaran. Atau kadang yang mungkin ya, kalau di di kampung pernah ngalamin kemudian oleh binatang, ya. Nah ini tanggung jawabnya beda lagi nanti gitu ya. Kalau tanggung jawab itu binatang itu ada sama orang lain kan gitu ya, pemiliknya. Tapi ada yang ini oleh binatang liar. Kita baru beli sayur lah atau bahan masakan, tiba-tiba ada ayam liar masuk, dirusak. Ya kadang ngalami seperti itu ya. Maka itu ya termasuk di luar kekuasaan manusia kan gitu ya. Barang sudah kita beli, sudah kita terima, rusak sebagian maupun rusak keseluruhan, itu transaksi sudah selesai dan kita nggak bisa minta tanggung jawab kepada siapapun. Kenapa? Karena transaksi sudah selesai. Ketika transaksi sudah selesai, maka pembelilah yang tanggung jawab seluruhnya, semuanya. Ya. Masih ada kemungkinan lain? Ya. Jadi catatan ini digabung dengan catatan minggu kemarin, karena kalau ditulis semua papan tulisnya nggak cukup. Ya. Catatan minggu kemarin adalah catatan mengenai barang yang rusak keseluruhan. Gitu ya. Kaidahnya sama, yang merusakkan siapa, status transaksinya gimana, dan siapa yang bertanggung jawab.